Alur cerita pengalaman pelayaran dimulai dengan kita yang bekerja di sebuah kapal pesiar. Terdengar suara bos yang sedang menjelaskan pekerjaan kita. Setelah kita ho iyo, kita pun memulai pekerjaan kita dengan mengaktifkan seluruh CCTV. Lalu kemudian mengeceknya melalui PC di ruangan keamanan. Namun tak lama kemudian, terdengar teriakan dari belakang kapal. Dan setelah ditengok, terlihat ada sebuah ikan yang berlumuran saus bekicot. Tak tega hati melihatnya, kita pun inisiatif membawanya ke lemari es. Lalu kemudian kita melaporkan kejadian tersebut kepada Master Sipu. Di saat kita menduga itu perbuatan para pemancing, Master pun langsung membantah hal tersebut karena itu adalah perbuatan ilegal di Laut Jar ini. Setelah mendengar pernyataan dari sang Master, kita pun kembali ke pekerjaan kita dengan memantau CCTV. Dan setelah ditengok, alamak, apa benda nih weh? Bagian belakang kapal kembali mendapatkan keanehan, yang mana terdapat begitu banyak genangan saus bekicot. Kita yang pegawai seorang terpaksa harus membersihkannya. Habis itu kita pergi tidur. Di hari kedua, bos yang belum move on akan kejadian ikan terkapar kemarin kembali memberikan pendapatnya kepada kita, yang kemungkinan ikan tersebut tertabrak oleh kapal. Namun tak bagaimana ikan tersebut bisa berakhir di atas kapal. Apa terpelacit, apa terpelanting, kira-kira itulah. Dirasa gejolak kepo menjadi-jadi, kita pun memutuskan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setibanya di TKP, kita mendapatkan sebuah kertas yang terdapat tulisan-tulisan dan beberapa gambar aneh, yang ternyata setelah diselidiki berasal dari peradaban kuno. Tak sempat mendalami penyelidikan, bos langsung menegur kita dan menyuruh kita melanjutkan pekerjaan kita. Kita pun pergi melanjutkan pekerjaan kita dengan mengambil kotak es loli untuk menyimpannya di lemari es. Namun tiba-tiba muncul sosok aneh yang memperingatkan kita untuk pergi dari Laut Jar ini. Sontak kita yang panik bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada bos. Namun bos yang bebal menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Lalu kemudian ia menyuruh kita kembali bekerja atau kita akan dipecat. Setelah telepon ditutup, tiba-tiba terjadi gangguan sinyal yang mengharuskan kita untuk memperbaikinya. Lalu kemudian kita pergi tidur. Di malam ketiga, bos yang kecewa akan kejadian kemarin malam mengatakan mungkin jika kita kembali meminta untuk menghentikan perjalanan, lain kali kita akan berjalan di atas papan. Lalu kemudian ia meminta kita kembali bekerja. Kita pun mulai melakukan patroli di beberapa ruangan. Sampailah di mana kita berada di belakang kapal. Namun tiba-tiba terdengar suara telepon dari ruangan keamanan. Dirasa ada sesuatu yang penting, kita pun bergegas kembali. Di saat telepon diangkat, entah bagaimana sosok monster kemarin malam bisa menggunakan telepon. Kita pun kembali mendapatkan sebuah ancaman yang mana di hari esok semua orang akan dibikin modar. Kita yang mendengar hal tersebut berusaha menghentikannya dengan memasang beberapa alarm. Namun setelah alarm terakhir dipasang, tiba-tiba ada salah satu dari alarm yang menyala. Kita pun bergegas mengeceknya. Namun setibanya kita di lobi, terdapat sebuah ikan yang terkapar dan ada sebuah tulisan di tembok yang menyuruh kita untuk pergi ke belakang. Setibanya di sana terdapat beberapa ikan yang terkapar. Kita pun mengambil ikan-ikan tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba muncul sosok Dajjal hijau yang mengatakan run. Kita pun ngacir sampai mau cepirit sehingga sampailah kita di ruangan keamanan. Dikala rasa khawatir untuk hari esok, kita yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa turun menunggu hari esok. Di hari keempat kita yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar suara seseorang berbisik kepada kita. Apakah itu suara bisikan dari syaitan? Di dalam bisikan tersebut mengatakan kalau hari ini adalah hari kita akan modar. Tapi sesungguhnya hidup dan mati di tangan Tuhan. Tidak punya pilihan lain. Kita pun memutuskan untuk menelepon bos. Setelah telepon diangkat, tiba-tiba terdengar teriakan dari ruangannya, beserta suara peringatan jika waktu kita hampir habis. Kita pun bergegas menyiapkan beberapa skoci. Lalu kemudian kita mencoba mencari bantuan menggunakan radar. Namun nasib malang menimpa kita, yang mana radar tersebut tak kunjung menyala abangku. Tidak kehabisan akal, kita pun pergi mengambil senjata darurat, lalu kemudian memberitahu para penumpang tentang situasi yang sedang terjadi. Kita pun pergi menggunakan lift, dan setibanya di bawah, kita pun memanggil para penumpang, namun tidak ada jawaban. Dikarenakan sudah tidak ada waktu, kita pun memutuskan untuk mendobrak pintu, dan setelah pintu terbuka terlihat ruangan yang tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian sosok Dajjal hijau muncul di dalam TV. Terdapat dua pilihan di sini. Jika kita memilih bertarung, kita bisa mengalahkannya dengan jumpsuit FF. Dan jika kita memilih berlari, kita diberi waktu 30 detik untuk kabur menggunakan skoci. Dan selamat.